Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bidunillah ma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa menjalankan rutinitas kita daripada majelis rutin setiap malam minggu. Dan pada malam hari ini Ustadz Iskandar yang biasa mengisi juga tidak bisa hadir malam hari ini berhubung beliau lagi sakit. Dan tadi Bapak dah malam ini insyaallah ke dokter aja. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Insyaallah minggu kena akan bisa mengisi di tempat kita lagi. Dan mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kemungkinan agak cepat malam ini kita. Insyaallah. Karena ulun aja yang misi sorangan. Kembali kita melanjutkan pengajian pada bab mujibatul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi asrarihi fi dharaini amin. Sampai kita kepada masalah bagian-bagian daripada air mani, madhi dan wadi ya. Sampai sudah habis penjelasan daripada wadi. Air mani kesimpulannya suci. Kemudian madhi dan wadi itu adalah najis. Nah, apabila ada yang keluar di antara yang kedua itu maka kemarin wajib dicuci, dibasuh. Kalau air mani kada wajib dibasuh karena dia suci. Kemudian bahasannya sampai kepada apabila daripada tempat keluar sperma itu tertutup. Nah, bagaimana kalau tertutup kemarin? Au min manfatih tahta sulbir rujul wa taraibil mar'ah kemarin. Wal asliyu mansaddun wal manyu mustahkimun. Ay khariju li ghairi illah. Nah, fa lam yakun tahtahuma
lam yajib al-ghuslu bi khurujil mani minhu. Jadi apabila yang asli tertutup tapi ada sesuatu yang terbuka di bawah sulbi laki-laki atau taraibil mar'ah, hari-hari perempuan, taraib. Nah, itu diwajibkan mandi. Nah, fa in lam yakun tahtahuma, apabila keluarnya bukan dari dua itu, artinya bukan daripada bawah sulbi atau daripada ari-ari perempuan tadi, lam yajibil ghuslu bi khurujil mani minhu, maka tidak wajib mandi dari apa yang keluar daripadanya itu. Nah, itu. Wa in kana fihima wajaba, apabila dari keduanya itu tadi, ini misalkan tertutup lah, maluan depan, belakang tertutup. Nah, itu ada yang terbuka, tapi ini memang jarang benar. Kasusnya ini jarang, istilahnya. Menyampaikan dari hal yang seperti ini berarti ada memang kejadiannya. Cuman kayak ibarat 1001 tuh, wallahu alam, bisa kan ada juga. Mungkin dari 1.000.000 bisa. Nah, kadang kita ada menemukan yang kadang-kadang yang kadada isi dubur, istilahnya kesan buang air besar, kadada diolahkan. Ada juga yang kadada daripada istilahnya lubang spermanya bisa diolahkan juga. Nah, kalau nang bahari itu nang kayak apa? Sulit benar. Itu macam-macam, dari jalan macam-macam. Ada perempuan-perempuan misalkan yang boleh dicerai, ditalak tanpa alasan apapun. Maksudnya apa? Karena daripada uzurnya itu uzur, dikatakan uzur syar'i. Jadi ada kemaluan perempuan itu misalkan dikatakan uzur syar'i. Jadi ada kemaluan perempuan itu misalkan tertutup daging. Ada juga yang tertutup tulang. Nah, itu macam-macam di dalam kitab dibahas. Jadi ada hal-hal memang yang di luar daripada hal yang wajar. Nah, itu. Jadi mungkin aja bisa aja bergambar. Jadi misalkan tertutup tadi ada lubang yang terbuka. Nah, makanya ada sembarang lubang artinya di bawah sulbi atau di bawah area-area tadi keluar. Nah, boleh istilahnya itu dihukumkan, makanya wajib mandi. Tapi bilanya lubangnya lain daripada di situ, maka wajibnya mandi. Nah, itu tuh. Jadi wa in kana fihima wajaba inda ramli ilaban li ibn Hajar. Apabila daripada keduanya tadi sulbi dan taraib, maka ujar Imam Ibn Hajar mandi. Khilafan li ibn Hajar. Nah, berbeda pendapat daripada Imam Ibn Hajar. Wa in kana al-asliyu munsyaddan khilgatan. Nah, wajabal ghuslu bi khurujil mani minhu mutlaqan. Maka apabila nang asli tertutup secara khilqatan, secara asli ciptaannya sudah memang seperti itu, halus dilahirkan. Ujar Imam Ibn Hajar, wajabal ghuslu bi khurujil mani minhu mutlaqan. Maka secara kadada khilaf, kadada apa ini itu sulbi di inda Ibn Hajar. Kalau Imam Ibn Hajar pulang, walau minal manafid, walaupun keluarnya itu dari manafid, sesuatu yang terbuka. Apa yang terbuka? Misalkan telinga, misalkan. Keluar dari telinga, ujar Imam Ibn Hajar, tetap mandi wajib. Kalau memang nang asli itu tertutup dari sejak dilahirkan. Kalau Imam Romli tadi kan kada. Sidin mun dari manafid kada kawa kada wajib mandi kecuali daripada sulbi, bawah sulbi atau ari-ari bebinian tadi. Itu Imam Romli. Ini khilaf antara Imam Romli dan
Imam Ibnu Hajar di dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, jadi syaratnya kalau munsad dan khilgatan asli tadi sejak dari lahir, ujar Imam Ibnu Hajar, itu secara mutlak sudah karena ada urusan alasan apa ini itu tadi. Nah, walau min manafid. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar ini istilahnya pendapat sidin lebih luas jadinya. Lebih luas. Khilafan lirramli. Nah, khilaf tadi Imam Ramli. Kalau Imam Ramli, kalau keluarnya minal manafid, kada dianggap istilahnya kada wajib mandi. Kalau keluar dari telinga sperma istilahnya. Di mana nang terbuka lainnya kada dihitung ujar Imam Ramli. Nah, di antara apabila ada khilaf di antara ini Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, boleh aja dipakai kedua-duanya itu nang mana kita ambil. Cuman ulama di Hadramaut itu lebih memilih pendapat Imam Ibnu Hajar biasanya. Adapun Mesir itu mengambil pendapat Imam Ramli. Walau syakka halal kharij maniyun atau madhyun takhayyara. Nah, walau fa in syaa ja'alahu maniyan waqtasala wa lam yaghsil ma asabahu li taharatihi hukman. Jikalau syak kita ini ragu apa yang keluar nih maka madhi kah? Misalkan pas limbah guring atau untuk bangun guring tuh bingung nih, yang keluar nih maka madhi. Takhayyara, ujar sidin, takhayyara boleh memilih. Fa'insya'a ja'alahu maniyan waqtasala. Maka jikalau kita menghukumkan itu ujar kita mani, kita meyakini itu air mani, maka waqtasala, maka mandilah, wajib kita mandi. Nah, walam yaghsil ma asabahu, dan kada perlu dicuci apa yang terkena. Apa yang terkena dari apih kita, celana kan tidak perlu dicuci karena dia suci. Li taharatihi hukman, hukumnya suci. Tapi mandinya wajib. Karena kita menghukumkan itu adalah mani. Berarti membersihkannya dengan, mensucikannya dengan mandi besar. Nah, wa insya'a ja'alahu madyan wa tawadda'a faqat. Nah, tapi apabila kita ujar kita, oh ini madhija, aku yakin ini madhi. Nah, wa tawadda'a faqat, maka dia hanya cukup mengambil air wudu. Nah, kada perlu mandi artinya. Wa ghasala ma asabahu linajasatihi hukman, dan wajib dibasuhnya apa yang terkena daripada celananya tadi atau sarung atau yang lain daripada yang dipakainya. Nah, itu apabila syak, ragu kita. Kemudian masuk kepada haid. Nah, yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah haid. Haid sudah kita bahas sebelumnya, panjang lebar sudah, jadi kada perlu lagi dijelaskan pada bab ini. Kemudian wan nifas nomor 4. Nah, yang pertama yang mewajibkan mandi kemarin apa? Masuknya kemaluan tadi. Hasyafah fil faraj, pada kemaluan perempuan, wa khurujul mani, yang kedua keluar mani, dan ketiga haid, dan keempat nifas. Nah, an-nifasu huwa ad-damul kharij aqibal wiladah. Sumya bidzalik li khurujihi ba'da nafsin. Nifas, kenapa disebut nifas? Nifas yang pertama dia adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kenapa dinamakan hal yang demikian itu nifas? Li khurujihi ba'da nafsin, karena keluarnya itu setelah nafas daripada si bayi yang keluar. Jadi maknanya bayi tadi keluar
napas pertamanya istilahnya mengiringi nafsul haid. Nah, di sini sudah jelaskan juga artinya sudah terdahulu daripada definisi haid. Jadi kada dijelaskan lagi. Al-ma'na anna tsalis wal rabi' min mujibatil ghusli al-haid wan nifas. Lakin ma'an qita'ihima wa iradati nahwi shalah. Jadi nifas ini kalau ghalibuhu paling banyaknya nifas itu arba'ina yauman 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Paling banyaknya 60 hari. Paling sedikitnya majjah, lahwah, sebentar, setumat. Ada yang ketika lahir darah nifas sudah selesai, habis. Nah, dan yang kadada benipas-nipasan itu Sayyidatuna Fatimatuz Zahra al-Batul. Nah, itu sidin yang kadada nipas salah satu kelebihan daripada sidin. Jadi apabila hendak sholat, otomatis di sini dijelaskan. Lakin ma'angkita'ihima wa irad nahwi sholah. Wajib mandi ma'angkita'ihima bersamaan dengan berakhirnya dari keduanya itu baik haid ataupun nifas wa iradati nahwi sholah dan ketika ingin sholat. Ketika ingin sholat beribadah haid maka mandi dulu. Wajib dia mandi. Nifas pun seperti itu. Nah, kalau tidak salah ada bahasannya di lain masalah nifas ini. Kalau 60 itu 60 hari itu kan lawas nifas ini. Antara nifas dan haid itu kadang-kadang bisa aja bebinian kada paham. Apabila terhenti misalkan nifas itu 16 hari. Datang ada darah lagi, maka itu kada dihukumi hukum nifas tapi hukum haid hukumnya. Nah, itu bahasannya tuh di situ. Terhentinya darah. Dan itu kita takuni, makanya bini kita tuh melahir masalah darah tadi. Dan itu sekaligus bagus untuk ibarat penelitian kita, keilmuan kita. Berapa hari nifas tadi. Setelah nifas misalkan bilanya bertahan tuh darah tuh bepadah. Bertahan dia darah nifas ulun. Nah dihitung tuh berapa hari. 1, 2, 3, 4, 5 hari misalkan keluar lagi maka dihukumkan nifas masih. Nah tapi bila bertahannya itu tadi lebih dari setengah bulan, lain pulang hukumnya. Nah jadi supaya tahu nih. Amun kada tahu pulang ilmunya ning ini kada kawaju pulang menghitungi kayak apa menghitungi. Mengetahui nifas kah, haid kah, itu. Maknanya bilanya sudah tertahan lawas itu kan ini sudah mandi tadi, mandi 2-3 hari gini tertahan misalkan kan ada bapaknya mandi mandi besar, mengangkat hadas besar nifas tadi. Ternyata ada pulang keluar kan ada apa? Oh berarti nifas masih gitu. Kemudian nangka itu pulang misalkan 3 hari 4 hari pinanya terhenti pulang, habis itu 2-3 hari ada pulang keluar, maka hukum nifas pulang masih. Nah kayak itu. Karena kada tentu artinya setiap hari kan keluar. Nah yang pasti paling banyaknya itu 60 hari. Lewat dari 60 hari itu bila masih ada yang keluar bisa dimaknai darah haid. Makanya harus tahu tadi haidkah ini apa istihadah kah? Darah penyakit aja kah? Nah di situ tuh perlunya ilmu fikih, mengetahui dan memahami terputusnya daripada nifas, terputusnya daripada haid dan lain sebagainya.
Kemudian wajib mandi yang kelima daripada wal wiladah, dan yang melahirkan. Nah, al-ma'na an al-khamis min mujibatil ghusli khurujul walad walau bila rutubatin aw alaqatin aw madghatin. Galat gabiladun innaha aslu adami. Maknanya annal khamis, yang kelima daripada yang mewajibkan mandi, yaitu keluarnya anak, lahirnya anak. Walau bila rutubatin au alaqatin, walaupun tanpa ada rutubah, basah, ada basah ibaratnya, kedada air ketuban kah misalkan, kedada bersamanya daging, kedada segumpal darah dan daging dan seterusnya. Nah itu nah. Galat gabilatun, tetapi ujar gabilatun, apa gabilatun ini? Bidan. Innaha aslu adami. Ujar bidan, inggih ini dasar, artinya manusia. Bahasanya tuh. Nah, maka wajib mandi. Mandi orang melahirkan. Lain pulang mandi nipas tadi, lain pulang lah. Ini mandi orang melahirkan. Jadi habis melahirkan, misalkan sudah pindah nyaman, mandinya wajib mandi. Adapun nipas, lain pulang tadi, nipas ya setelah habis nipas. Nah kayak itu. Kemudian yang keenam, wajib dimandikan ini wal maut. Nah wajib, kadang mau wajib mandi, kadang kawa mandi seorang. Nah, ini wajib dimandikan wal maut. Apa makna maut? Mufaraqatur ruh al jasad. Berpisahnya ruh dan jasad. Itu mati, rannya mati. Makanya para aulia Allah itu kada mati, wa innamatun golun. Sesungguhnya mereka itu berpindah aja dari alam yang nyata kepada alam yang tersembunyi. Istilahnya kada dilihat oleh kasat mata kita, tetapi mereka masih hidup. Nah, dan pada hakikatnya kalau ini kan berpisah ruh dan jasad. Kala itu kada berpisah aja, bukannya kada berpisah, sebenarnya berpisah. Berpisah, tetapi jasadnya itu hidup. Apabila orang mati, ruhnya, maksudnya ruhnya itu istilahnya kada bebas. Nah itu bedanya tuh para aulia dengan orang yang biasa, ini berpisah. Kalau orang wali itu maknanya berpisah kada, tapi kada berpisah kada juga kayak itu nah. Kayak apa yuk? Pada hakikatnya kada berpisah, pada zahirnya berpisah. Kan wafat, meninggal itu kan berpisah ngarannya. Aman kada berpisah, kada bermatian. Tetapi setelah wafatnya itu, nah itu rohnya itu tadi selalu bersama dengan Allah. Ada juga yang memang menyatu roh dan jasadnya itu. Tetapi maknanya bukan dua, satu. Karena sebagaimana kita jelaskan biasa, sekarang di dunia ini jasad meliputi ruh. Ruh ada terlihat. Kekanakan di atas ditagur. Kalau orang wali, ruh meliputi jasad. Baik masih hidup ataupun sudah wafat. Apalagi sudah wafat. Nah itu maksudnya. Ruhnya meliputi jasadnya. Maka jasad itu menjadi hidup bersama yang hidup, yaitu ruh. Kalau orang biasa berpisah, makanya ruhnya hidup,
jasadnya jadi bangkai. Kalau orang wali, arif billah, jasadnya kada mau jadi bangkai. Utuh, bahkan hidup, bal ahya inda rabbihim wa hum yurzaqun, kata Allah Al-Quran. Mereka itu akan tetapi bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, di sisi Allah hidup. Wa hum yurzaqun, dan mereka selalu mendapat limpahan rahmat. Makna rizki di situ, mereka diberi rizki, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nih, maut, mufaraqatur ruh al-jasad. Al-ma'na anna sadis min mujibatil ghusli mautul muslim ghair syahid walau siqtan lam tadhhar fihi amaratul hayat in balagha arba'ata ashhurin fayajibu ghusluhu kifaiyan 'alal muslimin. Nah, maknanya yang keenam daripada yang mewajibkan mandi yaitu wafatnya, meninggalnya orang muslim selain syahid walau siqtan walaupun keguguran, anak yang keguguran, lam yadhhar fihi ammaratul hayah, yang tidak zahir padanya, yang tidak kelihatan padanya tanda-tanda kehidupan. Nah, in balagha arba'ata ashhurin, jikalau dia sudah sampai 4 bulan. Nah, jadi maknanya artinya di sini orang yang wafat meninggal wajib dimandikan apabila dia bukan seorang syahid. Nah, karena sudah kita bahas sebelumnya, orang yang meninggal syahid itu tidak wajib dimandikan, dikafankan dan disolatkan, tapi langsung dimakamkan atau dikuburkan. Nah, syahid napa semalam? Ada syahid itu kan 3. Ada syahid dunia, syahid akhirat, dan syahid dunia akhirat. Syahid dunia pertama adalah kita memaknai syahid akhirat dulu. Syahid akhirat ini yang banyak. Puluhan ini, bahkan ujar ulama sampai 70 mun dihitungi. Di antara orang syahid akhirat ini yaitu orang yang meninggal dalam keadaan kebakaran, kecelakaan, tenggelam, meninggal ketika melahirkan, para wanita. Nah, ini digolongkan syahid akhirat. Kenapa syahid akhirat? Karena dia diakui di akhirat oleh Allah sebagai syahid. Orang yang berjuang yaitu memperjuangkan hidupnya. Orang tinggalan julun adalah orang tu pasrah. Pasti kecawai tangan. Meminta pertolongan ke sana kemari jaga bakuciak. Adalah nang pasrah. Ada. Orang kebakaran. Adalah orang kadang cari lorong. Aku biar aja gini bahinip sini aja ya. Biar aja sudah hangit, ada mau apa enggak itu. Nah, orang berjuang untuk hidupnya. Orang apa tadi? Bakaran. Nah, misalnya itu. Kemudian orang yang menuntut ilmu pun itu masuk syahid akhirat. Nah, kenapa ulun dahulukan syahid akhirat tadi? Karena ini syahid yang artinya mengurus jenazahnya seperti biasa, yaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan, baru dimakamkan. Itu syahid akhirat. Nah, adapun yang berbeda syahid dunia dan syahid dunia akhirat. Nah, sekarang syahid dunia dan syahid akhirat, syahid dunia dan syahid dunia akhirat ini meninggalnya sama, yaitu meninggal di peperangan melawan orang kafir, perang betul-betul. Nah, cuman
Kenapa berbeda sebutannya? Karena niatnya yang berbeda. Nah, orang syahid dunia ini niatnya istilahnya bercampur. Bilanya perang nih menang artinya bebiniannya nih tawanan perang aku nikahi kena salah satunya. Atau kan orang berperang itu ada harta rampasan perang istilahnya. Ghanimah. Ujarnya kena aku untuk mendapatkan harta ini berperang aku. Pasti dah dibagi Rasulullah pasti istilahnya. Jadi niatnya tak salah turun perang tadi. Nah, adapun syahid dunia akhirat orang itu niatnya ikhlas karena berjuang memang untuk Allah dan Rasul untuk agama. Jadi nang dunia tadi diakui orang di dunia aja bujurainya berperang di jalan Allah. Dan orang di dunia kada tahu inya itu niatnya apa, kada tahu karena di dalam batinnya. Nah sehingga di sisi Allah inya kada diakui oleh Allah sebagai syahid. Ujar Allah ikam kada. Ikam ini kada ikhlas berjuang. Hendak harta macam-macam ini itu nah niat ikam nah. Ini nah turun majelis ta'lim ini nah. Na'udzubillah istilahnya meninggal pian di jalan, pian meninggalnya mati syahid akhirat tapi niatnya bujur kada. Nah makanya sering ulun sampaikan selalu bujurkan niat. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Atau niat menuntut ilmu itu paling kada. Amun turun ke sini niatnya tak salah. Apa niatnya misalkan pokoknya selain menuntut ilmu. Apakah niat pianun kada tahuan istilahnya kalau nyembat. Misalkan, nah apabila ada seperti itu, laka-lakas dirubah. Apabila meninggal tadi dalam perjalanan, karena tahu pang kita ngaran umur nih. Tengah jalan tuh apa-apa macam-macam. Kita tentunya kada hendak menghendaki macam-macam. Ngaran meninggal tuh pasti wajib, istilahnya pasti datang. Nah, cuman itu yang penting tadi kita ketahui, kita pahami. Apabila kita meninggal di dalam perjalanan, masuk golongan syahid akhirat. Nah, luar biasa kalau makanya gara-gara niat misalkan naudzubillah kada jadi syahid kita. Nah, jadi niat itu penting diluruskan untuk menuntut ilmu. Adapun syahid akhirat tadi dunia akhirat di dunia dia diketahui oleh orang memang keluar berperang melawan orang kafir dan di akhirat diakui oleh Allah sebagai syahid karena lurus niatnya. Nah, itu tuh. Jadi hati-hati benar niat nih. Li ajlinya tuh nah untuknya itu nah pada muka untuk lah macam-macam niat. Nah, hati-hati benar. Wah ini imanuhum fi amplopihim nih ya itu banyak benar. Ya kalah iman itu macam-macam karena amplop aja dah bahaya. Niat nangan itu nanti paling-paling. Jadi hati-hati nih tuh. Luruskan niat. Bujur-bujur menuntut ilmu. Kemudian apa pulang di sini? Nah. Apabila tadi walau siktan jar. Walaupun nang meninggal tadi kenakan nang keguguran tadi. Nang kada hidup. Walaupun sampai 4 bulan. Maka wajib juga dimandikan. Artinya secukupnya. Nah sebagai istilahnya itu sudah simbol dan syarat orang muslim. Bila meninggal dimandikan. Walaupun kada ada berbentuk banar istilahnya. Misalkan 4 bulan tuh. Kada tapi berbentuk nang apa bang lagi kan. Hanya renang segumpal daging lah istilahnya. Mulai berbentuk tapi sedikit hanya bentuknya. Kemudian di sini dijelaskan pulang wakama yajibul ghuslu bima dzakarahul muallif yundabu lil jum'ah. Nah, limbah nang wajib di sini disebutkan pulang nang sunnah daripada mandi nah. Nah, di antaranya lil jumu'ah
untuk sholat Jumat. Sunnah mandi untuk sholat Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajris shadiq. Adapun masuk waktunya, artinya bila kita berniat sudah dihitung itu setelah terbit fajar shadiq. Subuh nak adzan. Pas adzan masuk ta waktunya mandi sunnah Jumat. Apalagi jam 7, jam 8 mandi jam 7 pian berniat gasan sunnah Jumat mandinya nih, nah sudah dihitung tak? Kalau misalkan kada mandi lagi jam 11-an tuh nah dapat pahalanya. Amun orang begawian mungkinlah mandi pulang misalkan ada apa? Ini kita misalkan mandi besokan tadi jam 7 misalkan mandi berniat sudah. Kada ada lagi mandi, ada apa-apa, sudah dapat pahala sunnah. Wa yakhtassu bi muridi huduriha. Nah, dikhususkan bagi orang yang hendak hadir Jumat. Artinya ketika hendak hadir Jumat, ya dari hadir Jumat jam 11:30, jam 11 mandi. Itu yang lebih diutamakan lagi, mandi jam seitu tuh untuk hadir ketika kita hendak hadir. Amun orang begawian maginnya lah bawa macam-macam nak ke masjid kesian diga. Ya apa? Mun wah ini Jepang berjarak-jarak nih. Amun nang berapat padas hidung kawan diga. Walil Aid wa yadkhulu min nisfil lail. Nah, sunnah pulang mandi hari raya dan masuk waktunya dari tengah malam jam 12 ke atas. Wala yatagayyadu bimuridil hudur. Dan kalau sholat hari raya itu tidak istilahnya disifati ketika hendak hadir, kada. Kalau Jumat tadi artinya hendak hadir itu diutamakan mandi. Kalau sembahyang hari raya kada. Walil salatil istisqa walil kusuf. Kemudian hendak sholat minta hujan, sunnah jua mandi. Nah misalkan ada hendak sholat minta hujan atau kusuf, sholat gerhana. Nah itu sunnah mandi. Wal islamil kafir, dan orang kafir ketika dia masuk Islam maka sunnah mandi setelahnya. Wa ifagatil majnun wal mughma alaih in lam yujnibu muddatal kufri wal junun wal ighma. Kemudian sadarnya atau sembuhnya orang yang gila, sembuh dari gilanya sunnah mandi. Atau orang yang pingsan sadar sunnah mandi. Itu apabila tidak ada, artinya dia melakukan janabah atau ada janabah ketika dia ketika kafir atau ketika gila atau ketika pingsan tadi. Wa illa apabila dalam gilanya atau pingsannya atau kafirnya dia ada janabah, maka berubah jadinya, bukan sunnah mandinya jadi wajib. Itu aja. Kemudian wal ghuslil mayyit, memandikan mandinya si mayit, niatnya sunnah memandikan apa ngarannya, niatnya sunnah memandikannya wajib. Tsumma makanal warid fi nadbihi aktsar. Kemudian apa-apa yang ada riwayat pada masalah kesunahannya maka itu banyak. Nah, jadi banyak hal-hal ini. Kemudian faslun furudul ghusli isnani. Nah, ini pasal lain pulang. Pasal daripada fardu
mandi. Nah ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah kita jelaskan sekilas itulah. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa fardu mandi itu ada dua aja ada banyak. Yang pertama an-niyatu, niat yang pertama. Yang kedua wa ta'mimul badan bil ma. Adapun yang kedua menyempurnakan seluruh air, menyempurnakan air ke seluruh badannya. Al-makna anal awal min fardil ghusli niyatun inda ghusli awwali juz'in minal badan. Nah, sama dengan wudu. Mandi ini sama, niat itu mandaknya. Di mana inda ghusli awwali juz'in. Ketika kita itu membasuh, mencuci atau mengubui, menyiram pertama kali daripada juzu, bagian daripada badan kita. Nah, pertama mandi ini nang mana nang dibasuh? Sebelah kanan. Nah, mungkin ada penjelasannya kena sebelah kanan, depan hanya sebelah kanan, belakang sebelah kiri depan, sebelah kiri belakang, hanya kepala. Cuman kemarin berbicara sunnah, sebelum segala sesuatu itu batis dulu di simbur. Tapi di dalam hal ini kalau batis kada disimbur kada apa-apa, karena ini mendahului daripada badannya. Nang kada boleh, sekali-kali kada boleh itu mendahulukan kepala. Maka itu mewarisi stroke, macam-macam penyakit. Nah kayak itu. Jadi annal awal min fardil ghusli niyatun inda ghusli awal juz'in minal badan. Fayanwil junub rafa'al janabah wal haid rafa'al hadasil haid awin nifas. Maka berniat orang yang junub itu apa niatnya? Sahjaku mengangkat janabah dan haid, mengangkat hadas haid dan nifas. Nah, walaupun ini kadang menyengaja daripada makna syar'i, atau bisa aja di sini dipadahkan mengangkat hadas besar keseluruhannya daripada haid atau nifas, atau kita sebut tadi saja aku mengangkat hadas haid, saja aku mengangkat hadas nifas misalkan. Saja aku mengangkat janabah lillahi ta'ala. Nah, saja aku mengangkat hadas wiladah atau melahirkan tadi. Nah, itu toh. Wa yakfi ayyanwiya an kulli fardin al-ghusla aw rafa'al hadatsil akbar. Nah, disebutkan di sini aw rafa'al hadas. Dan yakfi artinya cukup dari seluruh nang fardu tadi, baik haid, baik nifas, baik melahirkan, cukup misalkan kita itu menyebut rafa'al hadatsil akbar, mengangkat hadas besar, kada perlu disambat janabahnya, haidnya, nifasnya, kada perlu disambat, kada apa-apa. Jadi cukup rafa'al hadasil akbar, nawaitul ghusla rafa'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Nah, ya sudah. Jadi niatnya bukan untuk bersuci aja atau mandi aja kada, tetapi mengangkat hadas besar. Sahjaku mandi mengangkat hadas besar karena Allah. Nah, itu bahasa kitanya. Wa tajibu ala man bihi salasul mani niyatu nahwil istibahah wala takfihi ihdan niyat as-sabiqah. Nah, ini pernah juga sudah kita bahas daripada salisil mani. Kemarin ada salisil baul, ada salisil mani. Orang yang selalu keluar sperma.
Salisil baul orang yang selalu keluar air kencing, beser. Ada ini selalu keluar air mani. Maka niatnya listibahah. Nah, listibahah untuk memperbolehkan aku, bukan mengangkat. Jadi karena dia sifatnya tidak mengangkat hadas. Kayak kemarin selalu ada keluar kencing misalkan. Jadi niatnya nawaitul wudu'a listibahatis shalah lillahi ta'ala. Saja aku berwudu untuk memperbolehkan aku sholat. Dia bukan mengangkat hadas karena hadas selalu keluar. Hadas selalu ada. Nah ini bagi orang yang memang salisil baul. Nah ini salisil mani tadi sama aja kurang lebih. Jadi kada cukup inya berniat daripada salah satu nang niat tadi mengangkat hadas apa akbar atau apapun kada dan itu kada kawa. Jadi harus listibahah. Listibahatis shalah. Niat yang kedua ta'mimul badan bil ma. Nah, hanya menyempurnakan badannya daripada seluruh air, harus sampai semuanya air itu meliputi badannya. Nah. Al badanu fil asli ma siwar ra'si minal jasad. Badan itu yang disebut badan selain kepala. Aslinya nih, makna aslinya yang disebut badan itu selain daripada kepala. Wal muradu huna jami'ul jasad. Tapi yang dimaksud di sini seluruhnya termasuk kepala. Itu. Al makna an-natsani min fardhil ghusli al isti'ab, yani isti'abu jami'il badan bil ma, meliputi seluruh badan dengan air. Basyaran wa dhufran wa sya'ran zahiran wa batinan wa in kathufa sya'ru wa ma dhahara min anfin majdu' wa manbati sya'ri zalat. Maka wajib menyempurnakan, meliputi seluruh badan dengan air. Basyaran, kulit, seluruh kulit. Wa dhufran, kuku, harus resap banyu. Wa sya'ran, rambut, harus apabila ada nang beikat, begalung, baayam, apalagi maka harus dilepas semua itu bila mandi wajib. Zahiran wa batinan, rambut tadi zahir batin, zufur tadi kuku. Nah, apabila ada yang kada bersih, bekas cat atau apa, nah itu sama hukumnya kemarin lawan wudu. Dan apa-apa yang daripada rambut bilanya tebal. Nah itu bila tebal tuh harus perhatian bujur-bujur tuh. Biasanya bebinian bang, ya Allah rambut yang panjang tuh. Nah, menelaki ini rata-rata pendek aja. Wa ma dhahara min anfin majdu', dan daripada zahir, daripada hidung. Nah, hidung nang mancung ya. Kemudian daripada tumbuhnya rambut yang turun, artinya rambut tadi seluruhnya bang, dari tumbuhnya sampai ke bawahnya. Kalau berwudu mencapai hujungnya aja kan, hujungnya artinya kada melebihi kayak itu, nah daripada batas kepala kawa. Kalau ini kada, seluruhnya tuh bang harus basah. Seluruhnya harus basah. Makanya orang mandi basah tuh harus basah tuh bang. Harus seluruhnya basah. Ada boleh tertinggal. Wasyugugin,
lam yakun laha ghaurun. Nah, syuguk ini sama aja juga kemarin salah air wudu. Ada kaki kita misalkan yang terbuka, kemudian dimasukkan kemasukan lilin kah atau apa kan kemarin, nah itu harus bersihkan. Tuh. Ada orang mungkin sebagian batis-batisnya pecah itu, nah sebagian. Wa ma tahta ghulfatil aghlaf. Nah, ini bahasan kita kemarin nih. Dan di bawah gulfah al-aghlab yang menutupi. Apa gulfah jalun semalam? Ah, gulfah itu ya jurang kulub, jurang punya waktu. Nah, itu gulfah itu nang menutupi hasyafah, kepala kemaluan. Nah, paham lah, rata-rata nang belum bersunat. Bila bersunat, masih aja lagi, jurang kulub tadi, tatak 2 kali. Tahu Mbak di bawahnya itu nah. Artinya orang yang belum bersunat misalkan sedangkan dia harus mandi wajib sudah dewasa apalagi sudah besok istri lah. Nah itu tuh harus dibuka, harus dibersihi di bawahnya itu. Nah, makanya julun Islam ini luar biasa sudah. Kemarin kita ceritakan dari nang halus sudah diajarkan untuk bersih itu Islam. Umur 7 hari sunnahnya sudah disunat. Kalau orang non muslim sampai tuha bebini ya kan disunat juga. Syariatnya. Nah itu kita nih luar biasa. Berhubungan dengan kesehatan dari luar biasa. Siwak juga. Di mana belum mengenal membersihkan gigi, Rasulullah datang, ada siwak. Wah ini sudah sikat gigi, nah, macam-macam. Itulah Islam luar biasa. Wa ma dhahara min farji bikrin. Dan apa nang zahir daripada kemaluan perempuan yang bikir, perawan. Au saibin atau yang janda atau yang istilahnya tidak perawan. Idza ga'adat ligadai hajatiha. Atau membasuh kemaluan daripada yang tidak perawan lagi. Istilahnya tadi berjanda apakah bahasanya. Nah, jadi ada ukurannya tak berbeda sedikit. Wala batini farjin, tapi tidak diwajibkan mencuci dalamnya, ada nang zahir. Artinya nang zahir baik nang perawan ataupun nang tidak perawan itu beda. Dan itu bebinian nang tahu batasnya tuh. Yang takun aja seorang ini. Wala batini anfin di sini wa anfin. Dan kada juga dalam hidung. Mandi wajib nih, hidung di dalam ini wajib kejar, kada. Zahirnya aja. Nah, wa'agdi sya'arin tadi nah, rambut nang beikat tadi. Rambut nang beikat wajib dicabut, dilepas. Apabila kita ikat seorang. Wa yajibu naqdu dhafair idza lam yasil al-ma'u ila batiniha illa bih. Nah, maka wajib memotong kuku-kuku kita apabila kadah sampai air kepada batin kuku tadi nih kuku ini nah dalam sini. Amun kada sampai kecuali dipotong maka wajib kita memotong kuku tersebut. Dan kuku ini bila panjang ini ujar syaitannya bepadah lawan Rasulullah. Ini rumahnya salah satu rumah syaitan kuku nih. Jadi apabila nang ketujuh memelihara kuku berarti
menjulungi rumah lawan syaitan. Bakula benar. Hah? Bakula kada toh. Menjulungi rumah ada nang makan sepiring berdua semalam kisahnya dulu ya kalau. Nah ini menjulungi rumah. Harat lagi kira-kira nih. Bila makan tangan kiri bakula lawan syaitan bakawan partner. Nah, ya apa itu? Bilanya makan kada berbismillah, nah itu tuh makan sepiring berdua semalam. Mbak riwayatnya Rasulullah melihat sahabat di ujung, ibarat mungkin ini duduk di ujung situ, senyum-senyum Rasulullah. Ujung sahabat ya Rasulullah, nah babian senyum-senyum kada dijawab sidihin. Senyum aja kayak itu nah melihat. Kedua senyum pulang. Ujar sahabat, napa ya Rasul? Aku ujar sidin melihat saudara ikam dujung tuh nah. Waktu aku melihat pertama aku senyum duinya makan tihiganya syaitan. Umpat makan sepiring berdua. Alahan pada beding sanak tadi. Piannya beding sanak kada bisa sepiring seorang berdua. Kecuali makannya betalam. Yalah. Betalam tuh kada makan berdua, itu ba-4. Ba-6. Ini sepiring berdua, makan sepiring berdua bujur. Ujar Rasulullah itunya tadi kada ingat membaca doa. Nah limbah aku melihat kedua, aku melihat pulang syaitan memuntahkan makanannya karena inya sudah ingat dengan Allah. Nah makanya ini doanya apabila kita kada ingat bacaan di awal sebelum habis kita membaca doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Artinya bacaan bismillah tadi meliputi dari awal dan akhir apa yang kita makan. Maka muntahlah syaitan nang umpat makan tadi. Nah ini banyak nang umpat-umpat nih. Bila masuk rumah kada bacaan malam ini bulik. Iya di spring bed juga goreng. Bila hendak mengolah setan goreng di pelataran. Nah ini bacaan bulik. Masuk rumah itu. Masuk rumah, umpat masuk. Ya Allah. Menggawi bini. Ada pembacaan, umpat pulang secoret. Nah, nah. Makanya apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu daripada doa dan doa. Seluruh doa itu banyak artinya daripada doa-doa itu nang supaya kita terhindar daripada syaitan umpat di dalamnya. Secara garis besar apapun pekerjaan, apapun gawian nang kita ingat Allah, artinya Allah di dalamnya, kita berbismillah maknanya, bismillahirrahmanirrahim, maka haram bagi syaitan ikut di dalamnya. Sebaliknya apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang tidak ada Allah di dalamnya, kada berbismillah tadi, maka halal bagi syaitan umpat di dalamnya. Itu secara garis besar. Apa maknanya? Apabila pian tuh kada bisa bacaan nang khususnya. Jaka makan nih kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar atau Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Nah, ada bacaan macam-macam. Kada tahu, kada paham, maka baca bismillahirrahmanirrahim dah. Bila sudah selesai, alhamdulillah. Itu secara umum keseluruhan minimal itu. Bila minta hindarkan dari syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi simpel itu. Agamanya simpel. Bila pian gak ada paham, gak ada tahu, nang khususnya, nang umumnya ada. Supaya terhindar dari syaitan. Sedikit lagi nah. Mana tadi sampainya? Dang. Diingat lagi nah.
Ta'mimul badan bil ma. Walil ghusli sunan lah. Banyak sunnah tadi. Sunnahnya sampai kepada nampahnya. Belum kalau lagi dibaca. Walil ghusli sunanun katsirah. Nah, untuk nang mandi ini banyak sunnah-sunnah di sini. Yang pertama al-qiyam, berdiri. Mandi itu berdiri. Wastiqbalul qiblah, kemudian menghadap kiblat. Hadap kiblat misalkan sana lah nak. Mandi itu menghadap kiblat. Berdiri. Wal wudu, berwudu. Karena ulun akan tertibnya. Kemudian tasmiyah, bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ahudul ma'atib, dan membersihkan lipatan-lipatan daripada badan. Apa nang terlipat-lipat istilahnya dari awak kita. Wadalku, wataslis, dalku, nah meresap-resapkan. Taslis, meniga-kalikan. Kayak baudu juga. 3 kali misalkan 3 kali. Gitu. Nah kalau yang kita urut kemarin daripada kalau orang bahasa orang kita bahasa bakubal tuh. Nah kayak itu juga tuh. Sebelum masuk mandi tuh bakubal. Sudah kemaluan tadi belakang muka apa seberataan. Nah itu hanya berwudu. Itu hanya berwudu. Sebelum mandi inya limbah berniat tadi kan. Karena berniat di dalam ini. Nah, ini berbismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana wudu itu karena cahayanya menyebar ke seluruh badannya. Nur tadi. Kalau hakikatnya mandi itu dengan nur membersihkannya, bukan dengan air, itu hakikatnya. Wadalku wataslis watartib af'alih. Nah, adapun tartib jadi jelaskan. Di sini tertib daripada af'alnya bi ayyaghsilal kaffain dahulu. Basuh 2 telapak tangan dahulu sebelum mandi. Tumal faraj, kemudian kemaluan, wa ma hawalaih, dan sekitarnya. Ya jual apa? Bakubal tadi. Nah, mentelapak tangan tadi dulu. Tsumma yatamadmad, kemudian dia berkumur-kumur, wa yastansyik, kemudian dia masukkan air ke hidung, wa yastansyir, kemudian mengeluarkannya. Tsumma yatawadda wudu'an kamilan, hanya berwudu sempurna. Wa yanwi bihi rafa'al hadasil asghar wa lam yakun alaih, dan dia berniat mengangkat hadas daripada hadas kecil kalau tidak ada istilahnya wa lam yakun alaih, walaupun tidak ada baginya, karena wajib istilahnya tadi hadas besar. Kalau tadi tsumma yata'ahadal ma'atib, nah ini urutannya kemudian hanya nang lipatan-lipatan tadi. Nah bismillah tadi pertama itulah. Tsumma yufidul ma' 'ala ar-ra's, tsumma 'ala ma aqbala minasyakil aiman, tsumma 'ala ma adbara minhu, tsumma 'ala ma aqbala minasyakil aisar, tsumma 'ala ma adbara minhu. Di sini kepala berdahulu kalau di sini. Tapi tadi batis berdahulu di simbur. Karena ini ada beberapa memang kalau di kitab yang lain kanan berdahulu. Tadi seperti yang katakan kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, kemudian hanya kepala. Nah di sini malah kepala berdahulu, kemudian yang depan kanan, depan belakang kanan, depan kiri dan kiri belakang. Tsumma 'ala ma adbara minhu walahu makruhat hiya makruhatul wudu. Kemudian ada makruh pulang daripada mandi, maka dia sama makruhnya wudu. Apa yang makruh di wudu, maka makruh juga di mandi. Nah, wa yukrahu lil junub an-naum. Makruh bagi orang yang lagi junub itu naum, guring.
Wal jima berhubungan. Wal aklu makan, wasyurbu minum, qablal wudu'i wa ghaslil farji sebelum dia membersihkan kemaluannya dan dia berwudu. Nah, makanya bilanya artinya suami istri ini berhubungan tapi masih koler mandi. Maka dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu. Hanya hendak makan, minum atau guring tengah malam. Kedua ini mandi, guring. Guringan aja dingin benar harinya. Nah itu berwudu dulu. Nah, karena tahan mandi ya Allah, makanya jangan hendak kawin. Mandi subuh kuat lah. Ingat kalau bian kisah kaya hendak kawin, ujar cucu, tahanlah bian mandi subuh kaya. Syaratnya itu aja, mau hendak kawin, ujar kaya, insya Allah tahan aja juga. Cobain dulu subuh ini jar cucu, bian mandi kayak apa? Hendak kawin lagi sih dia. Coba mandi. Mana jar cucu kayak ini? Sekalinya dihigata jauh biru kayak. Kedinginan kayak. Ujaran cucu nu kata kawa kebini kiat. Jangan nih kayak bertahan mandi subuh nih. Aduh sahin lagi. Daripada aja lah. Kau ayah mandi kena tadi bodoh pak. Daripada cucu benar ya menggai kai. Sian kai. Allah Akbar. Han sampai mana tadi? Hilang babnya. Hmm, gara-gara kai ini. Sampai tadi kepada makruh lah. Kemudian apa tadi lagi? Wa mithluhu manin gata haiduha au nifasuha illa fil jima'. Dan semisalnya daripada yang sudah terputus daripada haidnya atau nifasnya kecuali pada masalah jima. Nah, artinya apabila sudah terputus ampih daripada haid, daripada nifas, itulah kasih aja mandi. Bilanya kada apa yang dilakukannya ya makruh kayak itu nah. Nah, makruh. Wa yahrumu jima'u mutanajjis ad-dzakar illa in kana salasan aw i'tad annal ma'a yufattiru dzakarahu. Dan haram berhubungan suami istri jikalau zakarnya kemaluan laki-laki itu dalam keadaan terkena najis atau najis. Misalkan darah apakah. Kecuali orang itu salisan. Artinya salisan ya salisil bol deh. Sering kencing terus. Nah. Atau apabila dibasuh daripada kemaluannya itu. Maka akan langsung lemah kemaluannya tadi. Kada berdaya lagi. Ya pakalah lawan banyu nih. Kada harap madunya nih. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat berwudu ada 10. Nah syarat sahnya nih. Insyaallah kita teruskan pada pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan enggak? Nah.
Jadi fikih ini penting, makanya penting buat kita untuk memahami seluk-beluk daripada hal ehwal kita, daripada ibadah kita. Mudah-mudahan selalu kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, panjang umur dalam taat, insyaallah meninggal dalam keadaan niat menuntut ilmu atau menuntut ilmu, mudah-mudahan husnul khatimah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدال درس الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة نسائي ربنا مما علمتنا ربي علمنا تنفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل الكتر انسى وذاك ربي وفقنا وفيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ارزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام شرفاء على صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.